helai daun si pohon pinang, asam pahit si bunga raya. Selamat ulang tahun Kota Padang Panjang, teruslah bangkit dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Padang Panjang TV yang berbahagia? Kembali kami hadir untuk memberikan informasi terkini untuk Anda dari Comment Center Padang Panjang. Bersama saya Deret M. Harika, kita langsung ke berita pertama. Sebagai salah satu wadah untuk silaturahmi para seniman, Padang Panjang Art Fest yang merupakan kolaborasi pemerintah kota dengan pelaku seni Padang Panjang digelar Minggu 28 November 2021. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran juga turut hadir dalam kegiatan Padang Panjang Art Fest di Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau yang juga dihadiri Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Nofrial. Wako Fadli menyampaikan, Padang Panjang Art Fest merupakan kegiatan seni yang lahir dari hasil kolaborasi pemerintah kota dengan pelaku seni asal Padang Panjang. Pada Art Fest kali ini, Pemko melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang mengundang seniman seni rupa asli Padang Panjang yang sudah berkiprah sampai di tingkat nasional bahkan internasional. Di antaranya Erizal AS, Denny Susanto, Zulkarnaini, Hamzah, Imam Teguh, Yun Indra, Ibrahim, dan Yul Henry. Tadi kita bersama-sama dengan seniman asli Padang Panjang melaksanakan kegiatan Art Fest. Ini adalah kegiatan yang memang kita sudah ancang-ancang sebelumnya, bagaimana kita mengumpulkan seluruh sumber daya seni ataupun seniman yang ada di Kota Padang Panjang dan tentunya bisa menginspirasi kita bersama. Dan alhamdulillah acaranya sukses. Mudah-mudahan Art Fest Padang Panjang ini bisa berlanjut menjadi Art Fest Padang Panjang 1, 2, 3 dan selanjutnya yang mungkin skalanya pun juga bisa lebih besar. Andalas Sentris Camp yang diikuti oleh sebanyak 365 orang dari 13 pondok pesantren se-Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Sumatera Utara resmi ditutup. Kegiatan penutupan Andalas Sentris Camp atau ASC diadakan di Gor Bancalaweh, Kota Padang Panjang pada Jumat 26 November 2021 malam. Wali Kota Fadli Amran yang menutup kegiatan tersebut menyampaikan, kegiatan Andalas Sentris Camp yang merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan program pendidikan. Lebih lanjut, Wako Fadli mengatakan, Pemko akan selalu terbuka dan mendukung apabila kegiatan serupa kembali diadakan di Kota Padang Panjang. Pada acara penutupan tersebut juga dimeriahkan dengan penampilan dan atraksi seni dan bela diri oleh santri-santri. Pengurus daerah Himpaudi Kota Padang Panjang periode 2021-2025 resmi dilantik oleh Ketua Pengurus Wilayah Himpaudi Provinsi Sumatera Barat, Jumat 26 November 2021. Acara pelantikan pengurus daerah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia atau Himpaudi Kota Padang Panjang periode 2021-2025 diadakan di Hall Lantai 3 Balai Kota Padang Panjang. Pengurus daerah Himpaudi yang dilantik sebanyak 24 orang diketuai Keri Juska. Wawako Asrul berharap setelah dilantiknya kepengurusan yang baru bisa menjalankan semua amanah dengan rasa tanggung jawab. Sementara itu, Sumarni menyampaikan, tugas awal pengurus Himpaudi yang baru adalah melakukan pemetaan yang menyeluruh ke PAUD-PAUD yang ada di Kota Padang Panjang. Kepercayaan penyelenggaraan event tingkat Provinsi Sumatera Barat kembali diberi kepada Kota Padang Panjang. Di Kota Serambi Mekah ini digelar kegiatan HUT PGRI ke-76 dan Hari Guru Nasional tahun 2021 tingkat Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan peringatan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI ke-76 dan Hari Guru Nasional tahun 2021 tingkat Provinsi Sumatera Barat digelar selama 3 hari dari tanggal 27 hingga 29 November 2021. Para guru se-Sumatera Barat hadir mengikuti berbagai cabang perlombaan seperti olahraga, kesenian, dan MTQ. Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul di Gor Bancalaweh, Kota Padang Panjang. Wawako Asrul berharap adanya kegiatan tersebut menjadi media berbagi pengalaman, meningkatkan kemampuan dan persaudaraan. Tak lupa Wawako Asrul mengajak masyarakat memberikan pelayanan terbaik.
Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menyampaikan nota jawaban terhadap pemandangan umum fraksi DPRD atas Ranperda APBD Kota Padang Panjang tahun anggaran 2022 yang telah diajukan sebelumnya. Penyampaian nota jawaban terhadap pemandangan umum fraksi DPRD Kota Padang Panjang atas Ranperda APBD Kota Padang Panjang tahun anggaran 2022 dilaksanakan dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Mardiansyah pada Minggu 28 November 2021. Terkait permintaan dan saran fraksi, diantaranya agar Kepala Dinas bisa berkomunikasi aktif dengan kementerian dan lembaga yang menaunginya untuk membawa dana pusat ke daerah sehingga meningkatkan dana transfer ke daerah. Kemudian, agar seluruh penerimaan pajak daerah tercapai 100%. Keuntungan PDAM disetorkan ke kas daerah. Item pembangunan sport center dan realisasi anggaran per bulan Oktober 2021 sudah dijawab oleh Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran melalui nota jawaban tersebut. Wali Kota Fadli Amran menjadi salah satu keynote speaker dalam Indonesia Creative City Festival atau ICCF tahun 2021 yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru. Kegiatan Indonesia Creative Cities Festival atau ICCF tahun 2021 yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada Sabtu 27 November 2021 dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi UKM Teten Mas Duki, Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo, Staf Khusus Presiden Putri Tanjung, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, 13 bupati dan wali kota yang tergabung dalam jaringan kota kreatif dan 200 orang pelaku ekonomi kreatif dari seluruh Indonesia. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran yang menjadi keynote speaker pada kegiatan tersebut memaparkan beberapa poin penting terkait Kota Padang Panjang, seperti Kota Padang Panjang sebagai kota pendidikan, kota santri, kota kreatif, kota wisata religi melalui program Dispora Park, dan Padang Panjang yang memiliki Institut Seni Indonesia, di mana senimannya telah banyak melahirkan produk baik lukisan, buku, bahkan batik khas Padang Panjang. Adakan temu ramah dengan pengurus PGRI Provinsi dan Kabupaten Kota se-Sumatera Barat, Wali Kota Fadli Amran mengatakan fasilitas pendidikan yang modern dan lengkap belum berarti tanpa dukungan dari guru sebagai garda terdepan. Pada temu ramah dengan pengurus PGRI Provinsi dan Kabupaten Kota se-Sumatera Barat pada Minggu 28 November 2021, Wako Fadli Amran menyampaikan kegiatan pertemuan antar guru se-Sumatera Barat bisa melahirkan gagasan kemajuan PGRI. Wako Fadli turut menyampaikan terima kasih telah memilih Padang Panjang sebagai tuan rumah. Dan hal ini telah memotivasi Padang Panjang sebagai kota pendidikan. Adapun Ketua PGRI Provinsi Sumatera Barat Darmalis menyampaikan kepedulian Wako Fadli terhadap guru sangat berarti dan berkesan. Dan Darmalis berharap seluruh pemimpin di Sumatera Barat bisa seperti Wali Kota Fadli Amran yang peduli dengan guru. Tiga peringatan Hari Nasional, diantaranya Hari Guru Nasional, HUT PGRI ke-79, dan HUT Korpri ke-50, diperingati secara bersamaan di halaman Balai Kota Senin 29 November 2021. Dalam upacara peringatan Hari Guru Nasional, HUT PGRI ke-79 dan HUT Korpri ke-50 di halaman Balai Kota pada Senin 29 November 2021, Wali Kota Fadli Amran selaku Inspektur Upacara menyebutkan pendidikan dijadikan sebagai primadona dan prioritas untuk dikembangkan di Kota Padang Panjang. Wako Fadli Amran juga mengajak untuk menjadikan HUT PGRI dan Hari Guru Nasional ini untuk bangkit dan membenahi pendidikan di Kota Padang Panjang, sehingga Padang Panjang menjadi kota tujuan pendidikan tetap terpelihara sepanjang masa. Sementara terkait HUT Korpri, sesuai dengan tema pada tahun ini, ASN berakhlak dan melayani dengan sepenuh hati, Wako Fadli meminta ASN memegang teguh nilai dasar yang ada.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan umumkan juara Lomba Taman Bacaan Masyarakat se-Kota Padang Panjang pada kegiatan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial tahun anggaran 2021. Pengumuman Lomba Taman Bacaan Masyarakat atau TBM se-Kota Padang Panjang dilakukan di Gedung Perpustakaan pada Sabtu 27 November 2021. Kegiatan ini dihadiri Bunda Literasi Dian Puspita Fadli Amran, didampingi Kepala DPK Yan Kasbari. Dian mengucapkan terima kasih kepada seluruh TBM yang ada di Kota Padang Panjang yang sudah aktif berpartisipasi dalam mengikuti lomba. Yan Kasbari menyampaikan ada 5 kategori lomba pada TBM ini, di antaranya administrasi TBM, pembuatan vlog, hasil karya anak, cerita aspirasi aku dan TBM, dan pengelola barang bekas menjadi barang yang bermanfaat serta bernilai jual. Sementara itu, Yusrizal KW selaku perwakilan Dewan Juri menegaskan seluruh hasil penilaian Dewan Juri sudah memenuhi kriteria sesuai dengan masing-masing kategori. 5 fraksi DPRD menyampaikan pemandangan umum terhadap keuangan wali kota atas Ranperda APBD Kota Padang Panjang tahun anggaran 2022 pada rapat paripurna lanjutan. Pemandangan umum terhadap keuangan Wali Kota Padang Panjang atas Rancangan Peraturan Daerah atau Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Panjang tahun anggaran 2022 dilaksanakan pada rapat paripurna lanjutan pada Sabtu 27 November 2021 di ruang rapat paripurna DPRD. Dalam rapat yang dihadiri Wakil Wali Kota Asrul tersebut, fraksi-fraksi menanyakan kiat-kiat atau upaya pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta kejelasan dari nota keuangan wali kota atas Ranperda tentang APBD 2022. Rayakan Milad yang ke-25, SMP 4 Padang Panjang menghadirkan Wali Kota Fadli Amran beserta istri Dian Puspita Fadli Amran. Pada acara Milad SMP Negeri 4 Padang Panjang, Wako Fadli menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sebagai momentum untuk mendekatkan dan mendorong kembali semangat dari alumni untuk bagaimana bisa mempercepat pembangunan dan program prioritas dari sekolah tersebut. Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Leli Suwarni berharap pada Milad yang ke-25 tersebut akan terbentuk ikatan alumni yang bisa bekerja sama dalam meningkatkan potensi sekolah. Pada kesempatan tersebut juga diberikan piagam penghargaan masa pengabdian paling lama kepada Muknizar dengan masa mengabdi sebagai guru di sekolah ini selama 38 tahun. Membuka kegiatan Focus Group Discussion Kerukunan Umat Beragama, Wakil Wali Kota Asrul mengatakan kerukunan umat beragama memiliki relevansi positif terhadap pembangunan. Pada kegiatan Focus Group Discussion atau FGD Kerukunan Umat Beragama, Selasa 30 November 2021 di Aula Kantor Lurah Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat yang diselenggarakan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB bekerja sama dengan Kantor Kemenak dan BPBD Kesbangpol tersebut. Selain sebagai sarana silaturahmi, dialog dan diskusi juga bertujuan agar kerukunan dan persaudaraan antar umat beragama semakin kokoh di Padang Panjang. Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul yang membuka kegiatan tersebut berharap kegiatan strategis seperti ini dapat menghasilkan outcome yang bermanfaat dalam meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama dan bisa diselenggarakan di seluruh kelurahan yang ada di Kota Padang Panjang. Kegiatan FGD ini diikuti Ketua RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pengurus rumah ibadah. Wali Kota Fadli Amran melantik Jeffy Carter Eka Putra sebagai Kepala Dinas Perdakop UKM Selasa 31 November 2021 di Hall Lantai 3 Balai Kota. Jeffy Carter Eka Putra dilantik sebagai Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Disperdakop UKM pada Selasa 30 November 2021 di Hall Lantai 3 Balai Kota Padang Panjang. Sebelumnya, Jeffy pernah menduduki posisi sebagai Direktur PDAM dan Sekretaris di Disperdakop UKM Kota Padang Panjang. Acara pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Asrul, Ketua DPRD Mardiansyah, Sedako Soni Budaya Putra, para asisten, staf ahli, kepala OPD dan undangan lainnya.
Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran menyampaikan, jabatan yang diemban Javi hendaknya bisa memberikan yang terbaik dalam pencapaian target RPJMD serta menunjukkan eksistensi dan konsistensinya meraih capaian kerja dan prestasi. Jadi kita sudah sama-sama dengar apa yang dituliskan Pak Wali Kota tadi bahwa tidak ada 100 harinya Kepala Dinas, kita harus besok langsung mulai bekerja. Alhamdulillah saya sudah berada di situ juga setahun terakhir ini, sehingga mungkin saya meneruskan apa yang sudah dibuat oleh Pak Kepala Dinas yang lama, Pak Arpan, yang tadi sudah diapresiasi oleh Pak Wali Kota. Memang banyak hal yang harus diperbaiki. Harapan masyarakat terhadap dinas ini memang sangat tinggi karena ini visi misi Bapak Wali Kota dan Bapak Wali Kota berada di sini paling banyak. Jadi kami harus bekerja keras memperbaiki, menyempurnakan pasar, harus ditingkatkan pelayanannya, pasar kuliner, program promosi produk wirausaha yang cukup banyak. Jadi dengan waktu 1,5 tahun kepemimpinan Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kami berharap kami bisa menyelesaikan target-target yang ditetapkan oleh Bapak Wali Kota. Padang Panjang, Bangkit dan Berjaya menjadi tema Hari Jadi Kota ke-231. Tema ini selaras dengan semangat dan optimisme pemerintah kota bersama stakeholder dan masyarakat. Pada rapat paripurna istimewa DPRD dalam rangka HJK yang bertemakan Padang Panjang, Bangkit dan Berjaya ini, Wali Kota Fadly Amran menyampaikan sejumlah peningkatan dalam hal indeks reformasi birokrasi Padang Panjang, Sakit Kota Padang Panjang, dan indeks kepuasan masyarakat. Wako Fadly juga mengatakan pencapaian yang sudah diraih baik tata kelola pemerintahan, pencapaian di bidang kemasyarakatan, dan program-program di Kota Padang Panjang membawa Padang Panjang dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan besar tingkat provinsi seperti MTQ Nasional ke-39, Andalas Santri Camp, Artfest, Fun Airsoft Gun Day, dan HUT PGRI tingkat Provinsi Sumatera Barat. Sangat tumpah ruah, sangat luar biasa ramai. Bapak Gubernur menyaksikan sendiri, dan tentunya ini menjadi salah satu target kami supaya Kota Padang Panjang ini betul-betul bisa menjadi kota tujuan. Dan di selang itu sampai di tanggal 1 ini alhamdulillah juga ada beberapa kegiatan, ada dari PGRI Sumatera Barat pun menyelenggarakan kegiatan di sini, dan kami sangat terima kasih untuk itu. Ada kegiatan publik teater, ada kegiatan Andalas Santri Camp, ada kegiatan apa namanya itu yang nembak-nembak itu airsoft gun, yang nembak-nembak itu airsoft gun gitu ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang mengisi di selang-selang waktu tersebut. 231 tahun sudah usia kota tercinta. Semoga Padang Panjang bisa terus berkembang dan menjadi kota yang membanggakan. Demikian informasi Padang Panjang sepekan edisi kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Akhir kata saya beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.